Mungkin Bapak dapat menjelaskan bagaimana situasi di lubang buaya pada waktu itu dan siapa yang memberitahukan pertama kali, Pak? Maksudnya mengenai diketemukannya sumur di sini, ya, sumur yang dipakai untuk menimbun semua para pahlawan revolusi yang telah dibunuh secara kejam pada waktu itu. Baiklah, kita waktu itu operasi pada tanggal 1 Oktober. Tugas saya pertama adalah untuk menduduki Halim. Setelah Halim dapat kita kuasai, kemudian pasukan pada malam hari diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu karena belum dapat diketemukan di mana para pahlawan revolusi kita itu disembunyikan, kalau waktu itu diculik atau sudah dibunuh atau bagaimana, itu kita belum tahu. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober datanglah di markas kita di Cijantung seorang agen polisi yang bernama Sukitman, diantarkan oleh perwira dari Kostrad, perwira Intel. Waktu itu untuk membantu saya mencari tempat yang diperkirakan dibunuhnya para pahlawan revolusi itu. Saya tanyakan pada dia, bagaimana saudara tahu? Dan dia ceritakan bahwa turut ditangkap pada waktu gerakan G30 SPKI ini menawan, kalau tidak salah, Jenderal Panjaitan. Dia turut ditangkap, ditahan, dibawa ke lubang buaya. Terus kamu tahu tempatnya? Ya. Kita bawa kemari, kemudian dia tunjukkan tempatnya itu kira-kira di sini, ini ada di pohon dulu, di bawah pohon. Lantas dari rumah yang ada di sebelah kanan kita ini, Saudara Sukitman melihat keluarnya seorang dengan berpakaian militer, dengan pangkat Brigadir Jenderal, matanya ditutup, di awal dibawa ke sebelah sana rumah. Setelah itu, Saudara Sukitman mengatakan bahwa dia mendengar rentetan tembakan dan teriakan-teriakan orang yang menunjukkan rasa kegembiraan begitu. Lantas saya tanyakan, apakah semua para pahlawan revolusi itu dikubur di situ, di dalam sumur itu? Dia menjawab bahwa menurut anggota pemuda rakyat yang ada di sekitar sini, memang seluruh pahlawan revolusi itu berada di dalam sumur yang sama itu. Coba sekarang tunjukkan sumur itu ada di mana. Kita bergerak ke sana. Di sini dulu terdapat banyak pohon karet. Di sana sini ada gundukan-gundukan tanah sebagai bekas tempat tenda-tenda, mungkin tempat Gerwani dulu. Setelah sampai di bawah pohon ini, maka saya tanyakan, mana sumur yang kau maksudkan tadi? Dia lari ke sana kemari, jalan cari. Wah, katanya di sini, Pak. Akhirnya anak-anak memakai bayonet itu, bayonet daripada pisau komando. Dipakai untuk mencari, seperti kita mencari ranjau, ditusuklah tanah itu, mana yang keras, akhirnya ketemu yang lembek, dicari lagi, dan lama-lama dengan tangan digali, terus diketemukan tanda kuning, tanda hijau yang mereka pakai dulu sebagai tanda gerakan G30S itu. Digali lagi dengan tangan, diketemukan daun hijau. Nah, itulah asal mulanya lubang ini bisa diketemukan. Pada jam 11 malam, tanggal 3 itu, Mayor CI melaporkan kepada saya bahwa telah diketemukan satu kaki kelihatan menonjol ke atas. Dilaporkan kepada saya saksikan di sini,
Kemudian saya perintahkan penggalian supaya dihentikan. Sebab saya harus melapor kepada Pak Harto. Malam itu juga saya menuju ke Kostrad. Saya sampaikan kepada Pak Harto bahwa telah diketemukan satu sumur di mana ada satu kaki yang menonjol ke atas. Saya tidak tahu itu kakinya siapa. Saya tidak pula mengetahui berapa orang yang ada di dalam itu dikuburkan. Namun barangkali lebih baik kalau saya stop agar dokumentasi bisa dibuat secara lengkap dan bisa disaksikan sendiri oleh Pak Harto. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1945, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, istilah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab, dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Saudara-saudara sekalian, mengulangi perintah saya sebagai Presiden, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, pemimpin besar revolusi yang telah diumumkan pada tanggal 1 Oktober 65, dan untuk menghilangkan semua keraguan-raguan dalam kalangan rakyat, maka dengan ini saya sekali lagi menyatakan bahwa saya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang tampuk pimpinan negara dan tampuk pimpinan pemerintahan dan revolusi Indonesia. Pada hari ini tanggal 2 Oktober 65, saya telah memanggil semua Panglima Angkatan Bersenjata bersama Wakil Perdana Menteri kedua, Dr. Leimena, dan para pejabat penting lainnya dengan maksud untuk segera menyelesaikan persoalan apa yang disebut peristiwa tanggal 30 September. Untuk dapat menyelesaikan persoalan ini, saya telah perintahkan supaya segera diciptakan satu suasana yang tenang dan tertib, dan untuk itu perlu dihindarkan segala kemungkinan bentrokan dengan senjata. Dalam tingkatan perjuangan bangsa Indonesia sekarang ini, saya perintahkan kepada seluruh rakyat untuk tetap mempertinggi kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Dwi Korah. Kepada seluruh rakyat Indonesia saya serukan untuk tinggal tetap tenang, dan kepada semua menteri dan petugas-petugas negara lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya masing-masing seperti sedia kala. Pimpinan Angkatan Darat pada dewasa ini berada langsung dalam tangan saya, dan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat, sementara saya tunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra, Asisten Ketiga Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa tanggal 30 September tersebut. Telah saya tunjuk Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah saya gariskan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap membina semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Marilah kita tetap menggelorakan semangat anti nekolim. Tuhan bersama dengan kita semua.